Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara melanjutkan dari ngendikanipun Mas Jadul soho Mas Lurah. Tetapi saya mencoba dari perspektif wayang. Semoga ini adik-adik khususnya yaitu masih kenal wayang. Dan kebetulan saya juga dari Pedalangan meskipun istilahnya orang jarak. Karena wayang menurut saya peranannya sangat penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Terutama dulu para wali-wali itu banyak menggunakan media wayang untuk penyebaran agama. Kalau kita belajar sejarah wayang, munculnya bentuk-bentuk wayang seperti yang ada sekarang ini itu adalah karya para wali. Wayang Jawa itu yang lama dulu zaman Majapahit, sekarang ada di Bali. Jadi kalau adik-adik semua melihat wayang Bali, lah itulah bentuk dari wayang Jawa zaman Hindu. Tetapi setelah zaman Islam, maka seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, menyambung dari pangantikan beliau berdua, kalau kita bicara tentang kandang menjangan dalam perspektif wayang, sebetulnya Merapi, Keraton, dan Segoro Kidul Laut Selatan itu dalam perspektif Jawa dikenal dengan Kajakelot, Gunung Segoro. Itu adalah tempat spiritual tertinggi. Maka orang Jawa dulu yen teteki tarak broto neng pucak ing arga lan gisi ing samudra. Jadi dulu itu kalau kita bertapa, gentur ketopo, memperdalam batin, itu di tempat yang sepi, mesti sing dipilih puncake gunung karo tepining samudra. Nah, gunung sebagai dunia atas, segoro atau laut itu dunia bawah. Nah, seperti ngendikanipun Mas Jadul kalau wau, kalau kita berjalan itu memang idealnya dari bawah ke atas. Kita meniti karir itu ndak mungkin jadi presiden terus engkau milih mudun jadi menteri terus milih mudun jadi gubernur, ndak. Mesti dari bawah kita menuju ke atas. Itu dari perspektif itu. Mengapa dunia atas dan dunia bawah itu adalah simbol laki-laki dan perempuan bagi orang Jawa. Kalau kita melihat nonton wayang atau melihat apa-apa gitu ya, kita itu mesti ada istilahnya gini, unen-unen tumengo angkoso sambato tumengo sambato bopo angkoso tumungkulo sambato ibu pertiwi. Nah, jadi ini saya menguatkan ketika dipun Mas Jadul bahwa yang utara Merapi itu yang laki-laki dan yang selatan itu adalah perempuan. Delalahipun di selatan Kanjeng Ratu Kidul wonten mriko Kiai Merapi. Nah, pas lah. Itu keistimewaan orang Jawa. Kalau membuat simbol didelok saka ngendi-ngendi ora gajok. Ora apa ya, ora bertentangan, mboten overlap. Niku luar biasa. Hanya orang Jawa yang bisa begitu. Itu. Nah, kalau kita melihat perspektif khususnya kandang menjangan dalam pandangan wayang, nyambung lagi kalian pengingitanipun Mas Jadul bahwa
keraton dan sekitarnya itu merupakan jagat alit, adalah alam semesta yang kita duduki ini. Sedangkan di atas adalah jagat inggil dan selatan adalah jagat andap. Maka di dalam mikrokosmos ini, yaitu tempatnya kita hidup. Nah, kalau kita melihat, nah kalau ini moga-moga paling ndak mesti kenal kayon, gitu. Kak gunungan, nah gunungan wayang niku nek menjenengan presani. Saka ngarep kae ana tugu, terus mlebu gapura, mburine wonten blumbang sendang. Nah, sendange niku wonten pelangi. Pelangine niku menawi jaman rumiyin pelangi menika dipun simbolaken kalian menjangan. Nah, menawi ngomong Jawa bisa ya. Saya itu sudah terbiasa campur. Orang Jawa itu membuat simbol bahwa pelangi adalah jalannya bidadari untuk menuju ke bumi. Makanya dulu waktu saya kecil ada kuwung gitu kan, mesti ngombe neng ndi, ya gitu kan. Nah, dialah turun ke bumi memberkahi bumi. Lah, pelangi itu adalah simbol menjangan. Menjangan itu jalannya dalane widodari. Nah, dalam perspektif wayang, widodari itu bahasa Jawa gunanya adalah widyadari. Widya itu adalah ilmu pengetahuan. Dari itu yang memiliki. Artinya yang memiliki ilmu pengetahuan, maka dia masuk ke dalam sendang, yaitu papan panguripan. Gitu, Werkudara golek tirta Pawitosari menika nyemplung neng tenging samudra. Banyu panguripan. Nah, kalau wau nyambung pangandikanipun Mas Jadul, ben iso menjaga keseimbangan alam, maka dia harus banyak ilmu. Gitu. Kalau kita tidak punya ilmu mau ngapain? Tidak bisa apa-apa kita. Makanya delalah ini mbuh disengojo mbuh ndak. Di sini itu nek orang Jawa atau di dalam pedalangan nggone pagurun, perguruan, nyantrik, nggone santri-santri. Lho ndelalae krapyak nggone santri. Lah artinya bahwa disinilah sebetulnya sumbangsih yang paling besar dalam rangka mengantarkan manusia menuju kesejatian hidup dalam memayuning bawono, memayu hayuning bawono, dan mencapai tujuan insan kamil seperti ngendikanipun Mas Jadul kala wau. Jadi kira-kira itu intinya, karena waktunya juga sudah sangat mendesak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya ringkas saja sebentar, misalnya tentang konsep tentang jagat alit yang di tengah, kemudian jagat andap yang di atas, jagat andap yang di bawah, jagat atas yang di atas, proses perjalanan laku. Kalau saya sederhanakan mungkin ngudi kawruh sangkan paran yang dumati. Jadi memahami hakikat hidup untuk menuju kesejatian manusia, di mana nanti ketika kesejatian manusia sudah didapat, dia akan ketemu kasidan, ketemu sempurna dengan kembali kepada Tuhannya secara mulus begitu.
Nah ini warisan kultural kebudayaan ini benar-benar sangat berharga dan saya pikir dimulai dari panggung Kriapyak ini yang mungkin akan menyadarkan kita warisan kultural itu yang kemudian bisa membentuk konsep tata kelola kota maupun masyarakat yang dapat memayu hayuning bawono. Ini saya buka pertanyaan monggo, tapi terbatas saja, mungkin 2 orang atau 3 orang, monggo silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, santri-santri, monggo silahkan. Monggo ada? Halo? Halo, halo. Nah ini kalau tidak ada saya langsung ini, oh ya monggo silakan Mas. Mungkin saya bisa dibantu ini mic-nya di. Nah kan panitia nih. Ini Pak Lurah Mas. Terima kasih waktunya yang diberikan. Yang saya tanyakan mengapa kandang menjangan ini berbentuk persegi 4? Tidak segitiga atau segi 5. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang to the point. Monggo silakan yang lain. Ya, itu Masnya. Ada yang panitia sini? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Hartanto dari Kriapyak Kulon. Saya tertarik jadi paparan dari Mas Jadul ya tentang memaparkan tentang filosofi garis imajiner yang itu ternyata juga termaktub nilai ajaran agama. Salah satunya yang tadi disampaikan adalah menuju garis yang lurus. Itu salah satunya kalau kita bahasa masyarakat itu tidak tergoda oleh harta, tahta, dan wanita, yang itu digambarkan garis lurus. Tidak, kalau digambarkan dari ini panggung, pelengkung dan sampai ke menuju ke Tugu, di situ ada keraton dan Tugu, itu ada. Kalau tadi Mas Jadul dikatakan kalau ke kanan itu sebagai simbol keduniawian, kemewah-mewahan, karena ada pasar Beringharjo tidak belanja, mungkin garis lurus kalau sampai perempatan stasiun Tugu tidak ke kiri gitu. Itu dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah filosofi itu digagaskan apa muncul di zaman Sultan Hamengkubuwono waktu itu ya Mas ya. Nah, waktu itu apa itu ditujukan untuk masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya atau untuk pemimpin atau penjabat keraton untuk selanjutnya. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu sebelumnya. Nama? Iwan Pak, numpang hidup di Kriapyak Kulon. Terima kasih. Yang pertama mungkin ringkas saja pertanyaan saya. Ini panggung Kriapyak atau kandang menjangan seperti itu? Ya. Ya. Karena dari penyebutan kandang menjangan dan panggung Kriapyak itu secara historis ada nilai yang berbeda seperti itu. Berdasarkan teks-teks klasik yang saya pahami seperti itu. Kemudian yang kedua, bukan bermaksud untuk memberontak seperti itu ya, karena memang sudah ketentuan dari Ngarso Dalem bahwa Ndongkelan dan beberapa kelurahan yang lain itu pada tahun sekitar tahun 47 itu dijadikan satu menjadi Panggung-Harjo seperti itu. Tetapi dalam literatur klasik sebetulnya Kriapyak ini adalah kelurahan seperti itu. Jadi ini adalah kelurahan Kriapyak. Jadi yang lahir lebih dahulu adalah Kriapyak,
sebelum lahir Panggung Harjo, seperti itu. Itu dalam naskah klasik keraton yang sempat dialih bahasakan dari teks Jawa ke Latin seperti itu. Kebetulan saya jadi juru ketiknya sehingga membaca hampir semua naskah-naskah surat menyurat di keraton itu. Sehingga yang yang ada waktu itu adalah Kelurahan Kerapyak, Kelurahan Dongkelan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari pemaparan Kiai Jadul tadi, sebetulnya saya susah mencerna sebetulnya pemikirannya ini arahnya kemana seperti itu. Sehingga kalau dilihat secara teks klasik, kalau itu mengarah ke Islam sebetulnya wahdatul wujudnya itu adalah manunggaling kaula Gusti, tapi terlalu jauh. Saya kira kalau mengarah ke sana, tetapi mungkin saya memahami itu sebagai penafsiran ulang seperti itu. Jadi bukan penafsiran utuh, tapi sebuah bahasa ulang dari wahdatul wujud, sehingga kalaupun itu dikaji lebih dalam lagi sebetulnya juga mungkin ada keterkaitan seperti itu antara Gusti kecil dengan Gusti besar seperti itu. Karena Kang Jadul tadi memulai dengan manunggaling kawula Gusti, tetapi saya masih belum tahu arah pemikiran Kang Jadul ini Gustinya Gusti kecil atau Gusti besar seperti itu. Oke, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja karena pertanyaannya banyak. Ini monggo Mas Jadul dulu apa Bapak? Terima kasih. Jadi saya akan memberikan gambaran terkait dengan apa yang disampaikan tadi Mas Iwan terkait dengan penggabungan desa-desa. Jadi memang pada 1946 gitu, HB9 atas arahan dari Bapak Sosiologi Indonesia, Bapak Selo Sumarjan almarhum, itu didorong untuk menggabungkan beberapa desa menjadi beberapa kelurahan menjadi satu kelurahan. Jadi Panggung Harjo itu terdiri dari 3 kelurahan, penggabungan dari 3 kelurahan. 1 Kerapyak, yang kedua adalah Cabean di Kering Selatan, dan di Kering Tengah itu Kelurahan Prancak. Gitu. Itu digabung pada tahun 1946. Tujuan penggabungannya itu adalah dalam rangka untuk mengakumulasi baik secara sosial maupun secara kewilayahan. Jadi karena diharapkan desa itu bisa mandiri dengan luasan yang cukup, dengan jumlah penduduk yang cukup, itu memungkinkan kemudian desa itu bisa tumbuh kembang secara mandiri. Sehingga pada waktu itu penataan desa termasuk pengalokasian kewilayahan di Yogyakarta khususnya, rata-rata kepemilikan tanah milik desa itu kurang lebih sekitar 10% dari total luas wilayah. Jadi kalau Panggung Harjo itu 560 hektar, luas tanahnya setidaknya yang digunakan untuk kepentingan publik itu setidaknya 10%. Ada sekitar 56 hektar yang dimiliki oleh publik. Yang kemudian peruntukannya pun itu sudah ditata sedemikian rupa. Jadi dulu itu ada namanya tanah Pagurun. Tanah Pagurun itu tanah yang hasil pemanfaatan atas tanah Pagurun itu digunakan untuk gaji guru. Ada nama tanah Segahan. Tanah Segahan itu tanah yang pemanfaatannya itu digunakan untuk nyuguh tamu. Ada tanah Titisoro. Tanah Titisoro untuk ngopeni masyarakat yang mengalami kerentanan dalam bidang ekonomi. Jadi pemanfaatannya untuk jaring pengaman sosial. Terus kemudian ada tanah Lungguh itu untuk gaji para perangkat desa, ada tanah Pengarmarem itu untuk tunjangan pensiun dari perangkat desa, terus kemudian ada tanah Sengkeran. Tanah Sengkeran itu adalah untuk tempat konservasi, nanam tanaman obat, tanaman konservasi untuk kepentingan konservasi air, konservasi udara dan lain sebagainya.
dan tanah yang lain. Penataan semacam itu memang diarahkan dalam rangka untuk mencukupkan prasyarat agar desa itu bisa tumbuh berkembang secara mandiri. Sehingga kalau misalnya kita merujuk pada desa-desa, nama-nama desa di Yogyakarta itu merefleksikan jumlah desa pembentukannya. Misalnya Poncosari itu gabungan dari 5 desa yang kemudian menjadi 1 desa. Ada Saptosari, 7 desa yang bergabung menjadi 1. Ada Catur Tunggal, 4 desa bergabung menjadi 1 dan lain sebagainya. Ada Triwidadi, dan lain sebagainya, itu adalah hampir semuanya merefleksikan desa-desa asal atau kelurahan-kelurahan asal sebelum itu digabungkan pada 1946. Dan penggabungan itu lebih pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis dalam rangka untuk mencukupkan prasyarat agar desa itu bisa tumbuh kembang secara mandiri. Itu kira-kira kalau sejarahnya semacam itu. Dan Dongkelan, kebetulan kelurahan Dongkelan masuknya ke Tirto Nirmolo bersama beberapa desa yang lain, ada Jogonalan dan lain sebagainya, yang kemudian dibentuk mewujud menjadi desa Tirto Nirmolo yang masuknya ke Kecamatan Kasihan. Kira-kira ngoten niku Mas, sejarahipun penggabungan desa-desa pada 1946. Ngoten? Ya, terima kasih. Ya, yang pertama soal kenapa bentuknya segi 4 ya. Saya belum mendapatkan keterangan, saya tidak tahu keterangan tertulisnya, naskahnya kenapa 4 gitu. Tapi sebenarnya bisa kita maknai, ini kan sebenarnya kubus ini serba 4 ya. Seperti Ka'bah ya. Itu serba 4. Nah, angka 4 ini termasuk angka yang istimewa ya. 4 itu kalau ke sini 3, 2, 1 ya. Itu jadi 10. Ya. Nah, atau juga 4 ini juga melambangkan 4 unsur alam ya. 4 unsur alam yang di bawah ya, udara, tanah, air, api, yang di atas ada matahari, awan, bulan dan bintang, itu semua serba 4 ya. Dan banyak yang di Jawa ini laku papat ya, kupat gitu ya, laku papat gitu, banyak dia serba 4. Jadi makna 4 itu angka yang istimewa dan itu bisa banyak mengandung makna ya. Lalu pertanyaan kedua tadi apa yang disengaja enggak kanan kiri, disengaja enggak Bringharjo, Sarkem. Ya, saya dapat keterangan tentang filosofi tata Yogyakarta memang itu menggambarkan jalan lurus, dan itu memang godaan ya, kiri kanan itu godaan. Dan itu dulu memang terjemahan dari ajaran ya, ya Hamengkubuwono pertama itu ya hanya mengkonkretkan, mewujudkan ajaran-ajaran luhur dari para wali dulu ya, tentang Sirotol Mustaqim itu ya. Nah, lalu itu menjadi menjadi ajaran-ajaran yang turun temurun ya, menjadi soal godaan harta tahta wanita itu menjadi ajaran yang sangat populer di Jawa itu. Yang terakhir Mas, itu soal manunggaling kawula Gusti ya. Jadi Gusti ini juga Gusti besar dan juga Gusti kecil. Makna yang umum yang paling mudah sederhana ya, antara sultan dan rakyatnya menjadi satu kesatuan ya. Para priayi dengan awam itu menjadi satu kesatuan ya. Tapi juga manusia dengan Tuhan ya, satu kesatuan, hablum minallah, hablum minanas ya. Konsep manunggaling kawula Gusti di Jawa ini tidak prosesnya itu kan dimulai dari, kalau saya lihat tanda-tandanya itu ya. Jadi Ponconiti ya, hening ya, itu kan menyatukan unsur-unsur manusia nih, panca indera ya, ditemukan dengan pikiran, rasa, satu kesatuan, lalu jadi satu, lalu 8 unsur alam Hastobroto ya. Maka Sultan Jumeneng itu ada ampilan ya. Ada ampilan itu 9. 9 itu melambangkan yang 8 itu Hastobroto, unsur alam. Ya. Yang 1 itu adalah pribadi sultan yang sudah terintegrasi.
Nah 9 itu lalu menuju ke 1, tugu itu ke 10 ya ke Tuhan. Nah jadi dalam makna yang paling sederhana manunggang kalau Gusti itu supaya manusia itu bisa perilakunya ini bisa mencerminkan akhlak Tuhan. Dan akhlak Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu terkandung di dalam alif itu. Ya. Sehingga kalau manusia perilakunya itu mencerminkan akhlak Tuhan, ini ajaran pesantren juga takhallaku bi akhlakillah ya, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah ya. Itu sih berorientasi ke yang satu itu, yang alif itu. Nah itu lalu manusia itu menjadi cermin Tuhan ya. Jadi manusia dengan Tuhan itu saling mencerminkan. Bukan berarti manunggaling kaula Gusti itu manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, bukan itu ya. Tapi manusia yang berhasil, yang bisa mengendalikan perilakunya sehingga bisa mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Sehingga manusia bisa menjadi cermin Tuhan ya. Dan Tuhan bisa menjadi cermin manusia. Jadi saling bercermin atau manusia itu bayangannya Tuhan. Atau dalam konsep itu khalifatullah. Ya, itu diabadikan dalam gelar sultan. Jadi khalifatullah itu artinya apa? Kemampuan manusia itu dalam lakunya, di dalam proses lakunya bisa betul-betul mencerminkan sifat-sifat atau akhlak-akhlak Allah. Itu makna manunggaling kaula Gusti dalam arti Gusti yang besar. Jadi dua-duanya. Jadi antara kalau Gusti kecil ya dalam arti manusia sultan dengan rakyatnya itu hablum minan nas. Ya. Dan itu digambar kalau kita lihat prosesi jumenengan gitu itu selalu ada, itu jelas hablum minan nasnya itu. Lalu ada hablum minal alam, itu untuk berorientasi ke alif yang satu itu hanya memandang Tuhan. Barangkali itu, terima kasih. Yeah. Saya menambahi dari yang pertanyaan pertama. Kenapa ini segi 4? Nah, itulah kehebatan sistem simbol di Jawa. Saya kembali lagi. Simbol itu tidak hanya makna tunggal, tetapi simbol itu adalah makna referensial. Jadi maknanya tergantung bagaimana kita memandangnya dan cara menjelaskannya. Kalau kita melihat kandang menjangan sebagai simbol pelangi widadari, sebagai simbol ilmu pengetahuan, maka kalau kita lihat bentuk bangunan ini, apabila ditarik garis lurus, ada berapa? Ada 8 sudut sebetulnya. Sing manter ngetan ngulon, gitu, ngalor ngidul, terus pojokan ini. Nah, kalau kita melihat ini dengan pusatnya di tengah, maka ini adalah simbol semesta, dunia, lingkaran, mubeng. Oleh karena itu, kalau kita melihat Nazi, simbol Nazi Jerman, itu adalah segi 4, tapi sebetulnya adalah segi 8. Oleh karena itu, konsep 8, tepung gelang kalau orang Jawa bilang, melingkar, itu selalu digunakan oleh gejala-gejala yang orientasinya mengelilingi bumi. Maka ketika kita melihat kapal itu setire lek didelok segi 8, tapi sebetulnya melingkar. Nah, artinya kalau kita memayu hayuning bawono lewat ilmu pengetahuan, maka kita harus tepung gelang. Lah, inilah yang menyebabkan lahirnya gelar di keraton. Wong lek wis pinter kabeh, kuwi jenenge Raden Mas Hangabei, artinya kabeh iso merantasi. Lah, diharapkan orang Jawa itu ngabehi tepung gelang. Tetapi sekarang enggak. Sekarang itu diprail-prail, cah fisika dewe raiso biologi, ya kan? Cah biologi dewe. Lah, ini sebetulnya mengingkari kodrat sistem pendidikan Jawa. Dulu kalau di pesantren, nyantri itu iso tandur, iso ingon-ingon, terus ono istilahnya ketua kelompok kecil-kecil. Dari ketua kelompok kecil, agak kelompok lebih besar lagi, ada kompi, regu, kompi kayak di tentara begitu. Ini adalah ajaran kepemimpinan. Jadi lek wis metu saka pesantren, jebolan pesantren,
iso tandur, iso ingon-ingon, iso mimpin negara. Lah itulah harapannya simbol kandang menjangan sebagai sentra Widyadari. Itu. Saya nambahi Mas Iwan. Gini, kebetulan saya karena berkecimpung saya dalam dunia tradisi lisan. Memang ada saling tarik ulur antara tradisi tulis dengan tradisi lisan. Apalagi kalau di dunia saya, dunia pedalangan. Kadang-kadang teman-teman dari sastra, itu biasanya sastra Jawa, itu ngeyeli, ora ngono, ndak begitu. Nah, ada perbedaan antara tradisi tulis dan tradisi lisan, meskipun dua-duanya saling tarik-menarik. Nah, sebetulnya karena kebudayaan itu adalah representasi pemikiran manusia pada zamannya, maka ketika kita menafsirkan, itu tentu tafsiran-tafsiran itu disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menafikan bahwa penafsiran sekarang meskipun berbeda dengan penafsiran masa lampau itu salah tidak. Dalam kebudayaan itu tidak ada salah, tidak ada yang benar. Semua sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya memandangnya begitu. Jadi artinya bukan berarti kita mengabaikan masa lampau, tetapi kita mengambil spiritnya. Justru spirit itulah yang kita perlukan untuk menyongsong kehidupan kita di masa depan. Karena kalau kita mempertahankan apa yang ada di masa lampau, masa kita tetap zaman HP1 kan enggak. Nah, kita sudah masuk zaman milenial, jadi spirit itu tetap kita bawa. Sistem nilai itu tetap berada di dalam sanubari kita, tetapi apa yang terjadi adalah zaman sekarang. Oleh karena itu, saya yakin dengan modal yang semacam ini, strategi yang semacam ini, meskipun kita modern, tapi tetap santri Jawa. Saya itu masih ingat di Jepang, orang-orang Jepang, orang-orang Cina, itu kemanapun Jepangnya tidak hilang. Karena mereka itu sangat mempertahankan tradisinya, bukan perilakunya, tetapi nilainya. Oleh karena itu Jepang meskipun modern semacam ini, tetapi unggah-ungguhnya itu masih luar biasa. Mahasiswa-mahasiswa Jepang itu kalau ketemu gurunya selalu hormat. Nggak berani dia. Saya ngomong A gitu meskipun tahu salah, dia nggak berani menentang. Itu luar biasanya. Dia berani menentang apabila dia mengadakan mimbar ilmiah. Itulah sopan santun yang kita sudah mulai luntur di Jawa. Nah, ini loh harapan kita itu, terutama saya sebagai pelaku orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan budaya, sebetulnya nilai-nilai atau spirit itu jangan sampai hilang. Indonesia itu tidak satu, tetapi terdiri dari Jawa, Sulawesi, bukan Jawa itu Indonesia bukan. Sulawesi itu Indonesia bukan. Indonesia itu ya Jawa, Sulawesi, Aceh, Sabang sampai Merauke. Semua itu dewe-dewe, rumah itu ora genteng tok. Gitu. Ora cendelo tok. Ning ya ana cendelo, ana genteng, ana sing ditata sedemikian rupa sehingga menjadi rumah. Kalau genteng ting blasur, cendelo ting blasur, meskipun lengkap, tapi kalau tidak ditata, ya bukan rumah. Nah, itulah mungkin maksud dari adanya Sarasian ini. Ayo kita kembali dudah intangible itu, yang tidak tampak itu, nilai-nilai itu, agar menjadi spirit dalam kehidupan kita. Kira-kira gitu. Jenang selo wader pari sesonderan, apuranto menawi wonten lepat kawula. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada benang merah yang bisa merangkum, saya kira ini saya duga-duga, saya rangka-rangka sendiri. Jadi bahwa
tadi kegelisahan tentang bagaimana merevitalisasi kebudayaan kita itu sudah terjawab bahwa minimal sudah ada jawaban, meski belum, nanti dalam proses akan terus menerus disempurnakan untuk merevitalisasi kebudayaan kita. Jadi santri, ini tepat sekali sarasehan di hari santri, bahwa santri harus mulai berpijak pada akar kebudayaannya, karena kalau tidak lewat kebudayaan dia tidak akan bisa mendayakan budinya untuk membentuk alif kemanusiaannya, kira-kira gitu. Jadi nanti santri-santri yang tidak kehilangan akarnya sehingga punya identitas, punya jati diri yang bisa membentuk konsep insan kamil atau dalam bahasa keraton khalifatullah, orang yang menjadi penggantinya Allah gitu kira-kira, wakilnya Allah yang akan menebarkan sifat baik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ini tugas di hari santri ini mungkin refleksi dari malam ini. Terima kasih sudah datang mendengarkan dan lain sebagainya. Nanti akan dilanjutkan oleh acara berikutnya, tapi terakhir dari saya kalau ada kata salah, maaf. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya tutup acara Sarasian Budaya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.